Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran ke-1, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Simak video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Anak-anak, di tema 2 kita akan mengikuti kegiatan bermain yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Bermain kok dipelajari? Apa yang kita pelajari ya? Nah, dari kegiatan bermain kita belajar berbagai aturan. Aturan ketika di rumah, aturan ketika bermain atau datang ke rumah teman, aturan ketika kita bermain di sekolah, aturan ketika kita bermain di tempat wisata. Semua ada aturannya biar tertib, biar tetap terjaga. Nah, kita juga belajar mengenal berbagai benda. Kita menjelaskan ciri-cirinya, cara menjelaskan ciri-ciri benda. Kita juga belajar berhitung, belajar bernyanyi. Nah, kita mulai dari kegiatan Udin di pembelajaran 1. Oh, bukan Udin ya, Benny. Benny dan Kak Tiur bermain di rumah saja. Mereka bermain perahu kertas. Nah, apakah kalian bisa menyanyikan lagu berdayung? Coba kita nyanyikan ya. Semoga benar ini. Lagunya 3/4. Berbirama 3/4. Berarti tiap ruas ini ada 3 ketuk. Nah, yang ketukan, satu ketuk diisi satu nada ini. Nah, berarti panjangnya hanya satu ketuk. Tapi kalau ada titik di sebelah kanannya, kita baca panjang. Kita coba ya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, kira-kira menyanyinya seperti itu. Apakah kalian tahu apa isi lagu yang kita nyanyikan tadi? Nah, sebelum kita mengetahui isinya, kita perlu membahas kosakata, kata-kata yang ada dalam lagu. Nah, berdayung. Apakah kalian pernah berdayung? Siapa yang tinggal dekat kolam atau danau? Nah, berdayung itu mengendarai perahu dayung. Perahu dayung itu perahu yang digerakkan dengan dayung, yaitu seperti tongkat yang ujungnya lebar, ada papan lebar untuk menggerakkan air. Nah, kalau dayungnya kayu, dayungnya digerakkan itu untuk mendorong air ke belakang sehingga perahunya meluncur ke depan. Kemudian ada kata laju. Laju itu cepat atau kecepatan. Melaju berarti berjalan dengan cepat. Meluncur. Nah, meluncur itu bergerak cepat di permukaan air. Terus ada kata hirau. Hirau itu peduli, memperhatikan. Jangan hirau angin datang. Tidak usah memperhatikan angin datang. Di dayung terus supaya perahunya maju. Nah, setelah menyanyi tadi kita tahu isi lagunya. Apa ya? Lagu berdayung menceritakan kegembiraan saat mendayung perahu. Perahu tetap melaju ke tempat tujuan meskipun dihadang angin kencang. Nah, kita tadi belajar apa? Bernyanyi. Nah, bernyanyi kita mengikuti apa? Nada. Nada itu apa ya?
bunyi yang beraturan. Nada itu bunyi yang beraturan, tinggi rendahnya, panjang pendeknya. Nah, panjang pendek nada dihitung melalui ketukan. Nah, kalau seperti lagu Berdayung tadi, kan berbirama 3/4. Birama 3/4 itu berarti satu ruas diisi 3 ketuk. Seperti ini misalnya. Satu ruas 3 ketuk. Masing-masing nada berarti 1 ketuk. Nah, tapi kalau ada juga yang hanya diisi 2 ketuk ini. Nah, re sama mi. Nah, tapi di tengah ada titik. Nah, titik itu ketukan ini memanjangkan nada sebelumnya. Re itu jadinya re-nya panjang, kemudian mi. Nah, ini yang sebelah kiri juga mi, re. Nah, itu mi-nya panjang. Karena mi-nya ada titiknya. Nada yang di sebelah kanan ada titiknya itu panjangnya 2 ketuk ya. Jadi untuk birama 3/4 itu satu ruas isinya 3 ketuk. Satu ketuk satu nada misalnya nih. Yang do re mi ini satu ketuk satu nada. Nah, tapi yang sebelah kiri ini salah satu ketukan tidak diisi nada tapi memanjangkan nada sebelumnya. Nah, jadi kalian tahu ya, nada yang ada titik di sebelah kanannya itu panjangnya 2 ketuk. Nah, nada yang tidak ada titik di sebelah kanannya dan tidak ada garis di atasnya itu panjangnya 1 ketuk. Yang ada titik di sebelah kanan 2 ketuk. Nah, kalau ada garis di atasnya bagaimana? Nah, kalau ada garis di atasnya, contohnya seperti ini. Nah, ini panjangnya jadi setengah ketuk. Nah, ini contoh dari lagu Peramah dan Sopan. Itu kan 1 birama 2 ketukan. Nah, karena 2/4 kan tiap garis ini, tiap ruas ini berisi 2 ketukan. Nah, satu garis ini 1 ketuk, satu garis 1 ketuk. Nah, 1 ketuk diisi 2 nada, berarti tiap nada dibunyikan setengah ketuk. Nah, jadinya sangat pendek. Nah, kalau nada yang ada titik di sebelah kanannya 2 ketuk, yang ada garis di atasnya setengah ketuk. Nah, nada yang tidak ada garis di atasnya, tidak ada titik di kanannya, itu 1 ketuk. Nah, kamu bisa tidak menandai ini? Nah, nada yang 2 ketuk tandai dengan bulatan penuh. Nada yang hanya 1 ketuk tandai dengan setengah bulatan. Nah, setengah lingkaran. Nah, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Kita belajar memahami isi teks. Nah, memahami isi bacaan. Nah, kalian sudah membacanya tentu ya. Sekarang kalian dengarkan. Saya akan baca. Mari kita baca bersama. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, setelah membaca, ini tadi judulnya adalah apa? Bermain perahu kertas ya. Nah, judulnya bermain perahu kertas. Apakah kalian bisa menjelaskan apa isi bacaan tadi? Nah, isinya tentang bahan apa benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas dan cara memainkan perahu kertas. Nah, ini coba misalnya kalian disuruh ceritakan kembali bacaan yang kamu dengar tadi atau yang kamu baca tadi. Nah, kalian bisa menggarisbawahi yang penting. Misalnya yang penting itu apa? Benny senang bermain perahu kertas. Nah, ini yang pokok. Kemudian apa lagi? Perahu kertas dimainkan dengan menggunakan apa? Bermain perahu kertas menggunakan kertas yang dibentuk perahu, baskom, dan air. Terus cara bermain perahu kertas dengan cara apa? Perahu kertas diapungkan
di dalam baskom berisi air. Nah, bila temanmu sudah bercerita, kalian tentu bisa memberi tanggapan. Bagaimana cerita yang disampaikan temanmu? Misalnya, teman menyampaikan isi bacaan tadi menceritakan benda-benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas dan cara bermainnya. Nah, bagaimana tanggapanmu? Nah, cara menanggapi isi bacaan, nah, bisa kita katakan ceritanya sudah sesuai dengan isi bacaan, atau ceritanya lengkap seperti isi bacaan, atau bisa sebaliknya, ceritanya tidak sesuai dengan isi bacaan. Misalnya temanmu berceritanya melenceng dari isi bacaan, atau ceritanya tidak lengkap, ceritanya tidak lengkap dengan tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, Kak Tiur bermain perahu kertas bersama Benny, ayah juga. Nah, masing-masing Benny, Kak Tiur, dan ayah masing-masing membuat perahu kertas. Benny membuat 2, Tiur membuat 2, ayah juga membuat 2. Mereka bermain perahu kertas di baskom. Nah, baskom Benny berisi 2 perahu kertas. Baskom Kak Tiur juga berisi 2 perahu kertas. Baskomnya ayah juga berisi 2 perahu kertas. Nah, jadinya jumlah perahu mereka berapa? 2. Tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Berarti 2-nya ada berapa kali itu? 2-nya ada 3 kali. Nah, 3 wadah itu sama saja dengan 3 kali. 3 wadah, 3 ikat, 3 kantong, 3 tempat. Nah, itu bisa kita tuliskan menjadi 3 kali. Nah, 3 kali, nah isinya berapa-berapa? Oh, masing-masing wadah itu isinya 2, sama semua. Berarti 3 kali 2. Nah, ini penjumlahannya adalah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Penjumlahannya ya, angka 2-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Maka dapat ditulis perkaliannya menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Mengapa demikian? Nah, 3 itu adalah jumlah wadahnya atau kotaknya. Nah, terus 2 yang di sebelah kanan tanda kali itu isi pada masing-masing pada tiap-tiap wadah atau tiap-tiap kelompok. Nah, jadi itu tadi 2 tambah tiap baskom 2 ya, baskomnya 3. 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 2-nya ada 3 kali. Kita tulis 3 kali. Isinya masing-masing 2. Berarti kita tulis 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 ketika dijumlahkan ada 6. Karena 3 kali 2 itu 2 tambah 2 tambah 2. Nah, sudah bisa bukan? Nah, coba kalian lihat ini. Kita membuat contoh lagi ya. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, ini. Misalnya ini ayah membeli 3 kotak mainan. Nah, 3 kotak mainan, tiap satu kotak isinya 1 mainan perahu kertas. Nah, 3 kotak, 1 kotak 1 perahu kertas. Ayah membeli 3 kotak perahu kertas. Tiap satu kotak 1 perahu. Nah, berarti perahunya ada berapa ini? 1. Tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Nah, jumlahnya 3. Nah, karena satunya ada 3, angka satunya dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka ditulis 3 kali 1. Karena masing-masing kotak isinya 1. Banyaknya kotak 3. Tiap kotak isinya 1. Jadinya ditulis 3 kali 1. 3 kali 1 itu menghitungnya berarti 1 tambah 1 tambah 1. Satunya ditambahkan 3 kali. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, kalian bisa mengerjakan yang lain. Nah, jadi prinsipnya untuk menulis kalimat perkalian itu kita
ketahui dulu banyaknya wadah atau kelompok atau ikatan atau kantong itu berapa. Itu ditulis dulu. Terus kalikan isi tiap wadah. Kita lihat contoh lagi ya, nomor 2 ini ya. Misalnya ini ada 4 keranjang telur. Ini telur apa burger ini. Kita anggap aja telur ya. Ada 3 keranjang telur. Tiap keranjang isinya 4. Berarti 4 jumlahnya berapa? 4 tambah 4 tambah 4. Dijumlah jadi 12. 4 tambah 4 itu 8, tambah 4 lagi 12. Nah, kalau ditulis dalam bentuk perkalian, karena angka 4-nya ada 3 atau wadahnya 3, nah kita tulis 3 kali. Kita tulis 3 kali karena wadahnya ada 3. Terus isi dalam tiap wadah berapa? 4. Berarti kita tulis 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 kok jumlahnya 12. Nah, itu dari mana? Karena 3 kali 4 itu berarti kita menjumlahkan angka 4 3 kali. 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4, 8, tambah 4 lagi 12. Nah, banyaknya wadah 3. Isi tiap wadah atau kelompok 4. Tulis 3 kali 4. Itu perkaliannya. Kita menghitungnya pakai penjumlahan. 3 kali 4 itu 4-nya ada 3 kali 4 tambah 4 tambah 4. Jadi hasilnya 3 kali 4 adalah 12. Nah, coba kalian ini lihat. Ini ada 4 kantong bola. Tiap kantong isinya 2 bola. Berarti kita nulisnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, dihitung jumlahnya berapa. Terus kita tulis perkaliannya bagaimana? Oh, banyaknya wadah 4. Berarti ditulis 4 kali. Isinya 2. 4 kali 2. Terus kita hitung, kita jumlah. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8. Nah, sekarang nomor 4 juga sama seperti itu. Kita jumlahkan dulu. Di wadah pertama 4, wadah kedua 4, wadah ketiga 4, wadah keempat 4. Jadi ada 4 wadah, isinya 4 semua. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Dijumlah jadi 16. Nah, kita tuliskan banyaknya wadah 4. Kalikan isi tiap wadah 4. Jadinya 4 kali 4. Dijumlahkan seperti penjumlahan tadi. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu 16. Nah, coba kalau bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk cerita. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Nah, ada 2 kelompok, berarti kita tulis 2 kali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Oh, satu kelompok, tiap satu kelompok itu 5 anak. 2 kelompok, masing-masing 5 anak. Berarti 5 tambah 5. Perkaliannya 2 kali 5. Ya. Jadi perkaliannya banyaknya kelompok itu 2, berarti 2 kali. Isi tiap kelompok 5. 2 kali 5. Terus bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan menjadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, saya kira sudah paham ya. Banyak-banyak berlatih. Banyak soal latihan yang bisa kalian cari, bisa kalian kerjakan. Ya. Nah, jadi kalimat perkalian itu banyak wadah atau kelompok kalikan isi tiap wadah. Sedangkan kalimat penjumlahan, isi tiap wadah atau kelompok dijumlahkan sesuai banyaknya wadah. Seperti contoh, 3 kali 6 itu yang dijumlah angka 6 sebanyak 3 kali. Hasilnya 18. Kalau 6 kali 3 yang dijumlahkan adalah angka 3 sebanyak 6 kali. Hasilnya 18. Nah, banyak berlatih. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.